Sudah kelihatan distilasi multikomponen? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Bentar, ini kok ada. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Venske. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang Venske, yaitu menentukan jumlah tahap minimum dan koreksi komposisi produk atas dan produk bawah. Ya, sekarang kita lanjut ke persamaan Underwood. Ya, persamaan Underwood itu tujuannya adalah menghitung RM memakai dua persamaan. Yang pertama itu adalah memakai data umpan untuk menghitung konstanta Underwood. Kemarin sampai di sini ya. Jadi kita punya 6 komponen. Ya. Jadi bentar saya jadi yang dimaksud dengan ini itu penjumlahan berarti ada 6 komponen. Kemarin sudah saya sampaikan VF sama dengan alfa 1 F1 kurangi alfa 1 2. Kemudian alfa 2 F2 2 kurangi sampai 6 komponen. Oke. Harga alfa I, Fi sudah ada. Ya, jadi kalau kita lihat di awal, nah ini kita sudah punya ini alfa 1, alfa 2, alfa 3, 4, 5, 6. Ini alfa, pakai data fit. Ya. Kemudian juga pakai F1, F2, sampai F6. Jadi ini yang disebut data fit. Ya. Nah, konstanta Underwood ini, P, yang ini, itu bisa diketemukan kalau saya punya harga VF. VF itu adalah ini, laju molar umpan yang ada dalam bentuk uap. Jadi kalau kita lihat di sini, laju molar umpan itu 250. Oke. Berapa yang bentuk uap? Nah, tentu saja data umpan itu komposisinya ini, temperaturnya 100, tekanannya 2452 kilopascal. Kita harus bisa melihat F itu umumnya terdiri dari VF dan LF. Ya. Nah, untuk mencari VF itu bisa menggunakan flash calculation, tetapi syaratnya kalau terletak di antara bubble dan DO. Kalau saya ilustrasikan di biner, di TXY diagram, ya, misalnya set fit ada di sini, set F-nya ada di sini, maka ini adalah bubble point dan ini adalah dew point. Ya.
Nah, kalau biner, itu di antara bubble point dan dew point, itu Q itu adalah fraksi cair. Ya, jadi Q itu adalah fraksi cair. Nah, sekarang di sini kita juga lihat bubble point dan dew point. Jadi langkah pertama, jadi dengan data feed, ya, jadi feed diketahui SIF-nya, ini adalah komposisi, temperatur feed, tekanan feed. Ya. Langkah pertama adalah mencari bubble point-nya feed dan dew point-nya feed. Ya. Kalau memang nanti 100 derajat Celcius itu berada di sini, artinya di antara bubble point dan dew point, maka saudara bisa lakukan untuk mencari VF ya dengan flash calculation. Kalau dia berada bukan di antara bubble dan dew point, ya, misalnya berada di atas superheat atau subcooled, maka saudara harus menghitung Q. Ya, seperti di biner. Jadi Q harus dihitung berdasarkan entalpi. Ya, HV dikurangi HF, mudah-mudahan saya nggak salah, HV dikurangi HL. Tapi ini dicek lagi ya. Berarti saudara harus menghitung entalpi. Tapi sekali lagi, biasanya di dalam kolom distilasi, rancangan kolom distilasi, feed itu selalu masuknya di antara ini dengan ini. Jarang sekali orang memasukkan feed jauh dari bubble point maupun jauh dari dew point. Ya. Alasannya kenapa? Kalau ini kolom distilasi, ya, waktu masuk, ini adalah kolom kesetimbangan. Jadi inginnya begitu masuk, dia langsung setimbang dengan aliran-aliran yang ada di sini. Ada cairan turun, feed naik, cairan turun, feed naik, itu semuanya dalam keadaan setimbang. Jadi feed dari luar itu akan mengganggu cairan ini. Kalau dia suhunya sama atau kondisinya sama, dia hanya akan mengganggu jumlahnya saja. Tapi kalau temperaturnya di bawah sini, maka dia akan mengganggu kesetimbangan karena akan mencampur dengan cairan yang ada di garis ini atau saturated liquid dan akan mengganggu saturated vapor. Oleh sebab itu, jarang sekali memasukkan kolom distilasi yang kondisinya, memasukkan umpan maksud saya, kondisinya jauh dari kondisi ini. Campuran boleh. Ya. Nah, kalau kita punya feed di sini, nah itu biasanya dipasang heat exchanger di sini. Supaya lebih dekat, karena memasang heat exchanger jauh lebih murah daripada mengubah jumlah tahap di sini. Demikian juga kalau feed-nya ada di atas sini. Ya, kalau feed-nya ada di atas sini, didekatkan dengan cooler atau pendingin. Ya. Jadi yang paling sering itu adalah di dekat bubble point dan di antara bubble point dan dew point. Bisa cair jenuh, bisa uap jenuh, bisa berupa campuran. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan saja bagaimana cara menentukan kalau seandainya campuran. Nah, seandainya campuran itu ya suhu feed berada di antara bubble point dan dew point. Ya. Dengan sistem flash calculation seperti yang digambarkan di sini, ya, jadi sistemnya seperti ini, dengan neraca dan neraca massa, maka kita dapatkan hubungannya seperti ini. Di mana psi ini adalah
fraksi uap. Ya. V per F. Atau ini Q 1 min Q. Karena Q itu fraksi cair. Jadi 1 min Q sama dengan fraksi uap. Ya. Tentu saja kita tebak dengan syarat pertama. Sudah berada. Ya. Syaratnya temperatur feed itu di antara bubble point-nya feed dan dew point-nya feed. Kemudian tebak fraksi uap, ini pasti harganya antara 0 dan 1. Kemudian kalau saudara tebak fraksi uap, ini, maka saudara bisa menghitung YI dan XI. Karena Z diketahui, K-nya diketahui. Ya. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini. Ya. Z-nya diketahui. Ini Z-nya feed. Kemudian K-nya feed diketahui. Maka saudara tebak fraksi uap, kemudian hitung YI, hitung XI, dan jumlahnya harus sama dengan 1. Dua-duanya. Dua-duanya harus sama dengan 1 jumlahnya. Nah, itulah harga yang kita cari. Nah, ini saya akan perlihatkan, ya. Saya akan perlihatkan. Ini saya hitungan di Excel. Oke, sudah tampak hitungan di Excel? Bisa direspon? Tes? Tampak, Pak. Tampak, Pak. Oke. Ini kemarin kita sudah sampai koreksi komposisi. Jadi ini dilakukan komposisi. Nah, hitungan selanjutnya harus pakai yang sudah terkoreksi. Di sini ada ZF, di sini ada KIF. Ya. F-nya temperaturnya 100. Berarti saya harus ngitung bubble point dan dew point dari feed. Jadi ini feed. Ya. Feed. Kalau dew point, maka uapnya, uap itu Y, akan sama dengan ZF. Kemudian saya hitung KI. Tapi KI baru bisa terhitung kalau saya tahu suhu. Nah, sekarang agak sulit kalau kita tebak suhunya misalnya ini 100, harapan kita kan dew point harus di atas 100. Misalnya saya tebak 150 derajat Celcius. Saya lihat tabel atau lihat nomogram untuk mendapatkan K. Nah, itu sulit. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, K itu kalau bisa di curve fitting dulu. Sehingga saya dapatkan konstanta A dan B. Ya, hasil curve fittingnya itu K adalah A kali T pangkat B. Hanya ini, B-nya ini. Jadi kalau ini temperaturnya saya ganti, ini akan mengganti karena menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan yang saya ajukan ini tidak terlalu baik, ya, artinya ketelitiannya kurang tinggi, jadi saudara bisa koreksi lagi sampai penelitiannya tinggi. Ya. Tapi ini cukup bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian kalau maaf, ini saya salah, ini harusnya bubble. Ini bubble. Ya. Kalau saya akan menebak bubble point, harapannya di bawah 100. Ya. Nah, kalau bubble point, X-nya yang sama dengan Z. Ini makanya X sama dengan Z, K-nya dicari. K-nya dicari, temperaturnya ditebak, Y-nya dihitung. Ini jumlahnya harus 1. Ya. Artinya saudara bisa lakukan goal seek, ya, dengan fasilitas goal seek,
harga di sini 1 harus merubah ini. Ini sebagai contoh, misalnya saya naikkan ini menjadi 95. 95. Ya, jumlahnya tidak 1. Kalau saudara nggak bisa goksik, ya diturunkan. 93, turun, kecil gitu ya. Jadi tadi 89, sekian, itu, nah, ya, mungkin persisnya nanti dicek dengan goksik, ya. Kita what if goksik, ya di sini pengennya 1,0000, yang diubah adalah ini. Oke, nah kita dapat ya. Sama 89, tapi sebetulnya kalau kita lihat angkanya 89,5963 sekian. Ya. Oke, jadi mudah sekali kita menggunakan Excel. Nah, berarti 100 itu di antara dew point dan bubble point. Kalau berada di antara dew point dan bubble point, pasti fit-nya adalah campuran uap cair. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang nanya. Ya. Nah, kemudian kalau di biner, itu kita menentukan key line. Ya. Di biner menentukan key line. Key line-nya dari mana? Itu adalah menentukan fraksi cairnya dari gambar. Nah, sekarang di sini, ya, saya punya Z, kemudian KI-nya 100 derajat Celcius, karena umpan itu 100 derajat Celcius. Kemudian saya bisa menghitung Y di sini, YI, dengan persamaan ini. Ada KI, ada Z. Yang diperlukan adalah C. C ini adalah fraksi uap. Tentunya harganya antara 0 dan 1. Bisa juga secara bersamaan saya juga harus ngitung X. Ini. Ya. Saya ngitung X. Nah, pada harga ini, ya, pada harga, saya pindahkan di sini, ya, ini jumlahnya 1 semua. Berarti ini sudah memenuhi, berarti ini adalah yang betul. Misalnya saya bisa rubah 0,250. Ya. Nah, ini jumlahnya 0,9548, di sini 1,05151. Berarti pilihan fraksi uap 0,25 salah. Saudara bisa lakukan dengan solver untuk mendapatkan data ini. Ya, ini adalah data yang tepat. Jadi 1,1. Jadi fraksi uapnya 0,1585. Ini. Umpannya 250. Berarti umpan dalam bentuk uap adalah 250 kali 0,1585 atau 15,85%. Hasilnya 39,63. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, selanjutnya saya mau menghitung VF. Ya, saya akan menghitung VF. Ya. Ini. Nah, untuk menghitung VF, ya, saya harus menggunakan data yang sudah terkoreksi. Ya, saya harus menggunakan data yang sudah terkoreksi. Tentunya data yang sudah terkoreksi, saya gunakan ini. Mana? Ya, maaf. Temperatur, ini, neraca massa terkoreksi. Jadi saya gunakan ini. Data ini. Saya copy, saya hitung di sini. Ya.
ini data yang sudah terkoreksi. Ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana menghitung Venske. Ya. Maaf, salah. Menghitung ini, P underroot. Ya. Ctrl J. Saya rubah di sini. Nah, ini. Jadi saya mau menghitung P. Ya. Nah, ingat, mungkin saya ambil dulu perhitungan. Oke, masih tampak ini di layar apa namanya? Tolong direspon, masih tampak di layar Excel kita? Masih, Pak. Sama persamaan VF? Iya. Ya. Jadi saya mau menghitung ini kurang naik ya, supaya naik. Saya mau menghitung Pi. Nah, I-nya tentunya sama dengan ini ya. I-nya 1 sampai berapa? Saya copy ke sini. Ctrl V. Kemudian F-nya ini ya, sama dengan ini. Ya. Ini F-nya. Alfanya sama dengan ini. Saya taruh tengah. Kemudian saya copy. Salah. Kemudian ini saya copy. Ctrl C. Sampai 6. Ctrl V. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, karena ini ada 6 komponen, maka ini akan ada jawabnya ada 6. Ada 6 jawaban. Ya. Nah, kalau ada 6 jawaban, maka hanya 1 jawaban yang akan kita pakai, yaitu jawaban yang ada di antara alfa LK dan alfa HK. Jadi ada di antara ini. Ya. Nah, tentunya sekarang kita tebak di sini ya. Maaf, ini saya benarkan dulu. Ini nanti akan hasilnya. Ini di atas. Nah, sekarang kita tebak. Ya. Antara 1,11 dengan 1,00. Misalnya saya tebak angkanya 1,05. Ya. Saya tebak angkanya 1,05. Berarti saya isi di sini. Ya, saya isi di sini alfa. Ya. Jadi kurung saya sebaiknya alfa dikalikan FI ini dibagi alfa dikurangi ini. Ya. Karena ini akan dipakai terus, maka saya blok, saya kunci hasilnya ini. Ya, 87,5. Saya copy, hasilnya sama. Ini, dan saya jumlah. Jumlahnya harusnya sama dengan VF. Ya. Ini mungkin 2 digit saja. Ya. Jumlahnya harus sama dengan VF. Ya. Padahal VF yang tadi kita hitung sebelum ini, itu saya ambil di sini, lain, VF-nya 39,5.
Jadi saya harus dapatkan harganya sama dengan, sama dengan 39,63. Di sini minus. Oleh sebab itu, kita harus lakukan perhitungan. Kita coba apakah mungkin menggunakan Goldseek. Ya. Jadi di situ harus dapat 39,63. Ya. Salah. Data Goldseek di sini harus 39,63 dengan mengganti ini. Ya. Pak, maaf Pak, bukan harusnya T14 Pak. Kenapa? Oh, tidak jadi Pak. Terima kasih Pak. Oh, ini nggak mau nih. Mungkin maksudnya yang diubah yang T14 Pak, yang jumlahnya itu bukan? Mana? Oh, iya. Ada Goldseek-nya Pak maksudnya. Bukan sini, ya. Betul. Saya salah. Ini T14 harus dibagi 39, mengharganya 39,63 dengan mengubah ini ya. Oke. Nah, ini langsung udah dapat nih. 3963. Berarti 1,06. Ini adalah konstanta Underwood-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kita kurangi saja 2 digit seperti ini atau 3 digit. Ya. Maka ini adalah konstanta Underwood-nya. Ini yang kita cari. Ya. Yang kita. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi ini adalah persamaan pertama. Nomor 1 menghitung VF dulu, nomor 2 adalah menghitung Pi. Pi-nya adalah yang harus terletak di sini. Saudara bisa juga nyari Pi antara 1 dengan 083. Ada jawabnya. Antara 083 dan 061 ada jawabnya. Antara 061 dengan 050 juga ada jawabnya. Karena ada 6 jawaban. Ya. Tapi yang berarti yang ada di LK dan HK. Nah, sekarang persamaan Underwood kedua itu mau menghitung apa? Ya, saya ambil dulu ini, maaf. Oh, kok. Ada yang kelewat ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang persamaan Underwood kedua, nih, ya, saya perkecil, kita menghitung V tak hingga dulu, ya, menghitung V tak hingga dulu, baru menghitung RM. Jadi kita tujuannya adalah menghitung RM. Kelihatan ya di layar RM persamaan V tak hingga dengan RM kelihatan ya? Halo, kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini sekarang kita menggunakan Excel terus, dan ini sekarang sudah straightforward, karena di sini alfa I DI. Ya. Jadi, ini dijumlah untuk menghitung V tak hingga. Jadi, kalau kita mau menghitung V tak hingga, saya buat aja hitungannya di sini. Ya. Ini adalah V tak hingga, ya, berarti harus sigma alfa I, alfanya ini, ya, mungkin harus pakai kurung, karena nanti ada pembaginya, alfa I kali DI. Nah, DI-nya ini,
yang sudah terkoreksi. Ya. Kemudian dibagi dengan alfa I dikurangi konstanta Underwood yang sudah kita dapat. Ini. Ya. Tentunya ini kita gunakan terus-menerus. Jadi kita blok. Dapat ini. Ya, saya ambil aja 2 digit. Ya. Taruh di tengah. Kemudian saya copy sampai ke 6, Ctrl V. Dan saya hitung jumlahnya, saya dapat ini. Jadi ini adalah V tak hingga. Ya. Kemudian RM, reflux minimum, ya. Itu adalah V tak hingga, tentunya V tak hingga ini dibagi dengan distilatnya ini, ya, dikurang 1. Nah, jadi sekarang saya sudah mendapatkan reflux minimum. Ya. 2 digit. Berarti sekarang saya sudah menghitung reflux minimum, mungkin diberi tanda, ini adalah hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kita gampang sekali menggunakan spreadsheet. Ya. Jadi adalah Underwood. Jadi di sini kita sekarang menggunakan persamaan Underwood. Oke, kita catat. Ya, mungkin saudara juga ikut mencatat. RM-nya 9,98. Sekarang kalau saya mau tentukan R itu sama dengan 1,25 kali reflux minimum, itu rule of thumb, 1,25 kali ini, maka kita dapat harga reflux rasionya itu 12,48 di sini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sangat mudah sekali kita menggunakan bantuan Excel atau spreadsheet. Ya. Jadi ini kita sudah menyelesaikan persamaan Underwood. Ya, FU. Sekarang bagaimana dengan persamaan Gilliland? Ya. Gilliland itu pada prinsipnya ada yang melihat tabel, ada yang melihat grafik, ada yang melihat persamaan. Ya, jadi cari di literatur, mungkin kita bisa mendapatkan kita buka aja yang baru. Ya. Jadi kita bisa menggunakan nah yang saya sampaikan itu adalah menggunakan grafik. Saya ambil dulu grafiknya. Ya. Nah ini adalah grafik Gilliland. Sudah tampak ya? Terlihat grafik Gilliland? Terlihat, Pak. Oke, grafik Gilliland itu absisnya R dikurangi RM ditambah R plus 1. Jadi saya bisa tulis absisnya itu sama dengan R dikurangi RM
Atau saya copy dulu berapa RM-nya. Ya. Sini saya copy. Ini Ctrl RM, kemudian R-nya. R-nya saya copy. Ini. Oke, ya. Jadi absisnya itu sama dengan R dikurangi RM. Jadi R dikurangi RM dibagi R ditambah 1. Hasilnya 0,18. Nah, 0,18 ada di sini. Ya. 0,18 ya. Merah. Oke. Oke. Kira-kira 0,18 ada di sini. Ya, itu perkiraan. Maka ya, kita akan dapatkan. Nah, di sini. N dikurangi NM ditambah N plus 1. Kira-kira 0,48. Jadi ordinatnya 0,48. NM dari Venske kita sudah tahu. Ya, NM dari Venske kita sudah tahu. Kita cari mana ini Venske. Venske ini. NM-nya ini. Ya, 13. Maka saudara bisa hitung harga N-nya. Ya. Ya. Berapa ini N? N itu berarti gimana ngitungnya? Kalau N dikurangi NM sama dengan N plus 1, suatu harga X. Ya, mungkin bisa saudara coret-coret, nanti harga N-nya ketemulah. Ya, saya nggak usah hitung. Atau ada yang bisa bantu ngitung berapa ini cepet ya, potret-potret gitu. Bisa ketemu? Natasha 130 18 015 ada? Natasha? Ada, Pak. Oke, coba dihitung berapa N-nya. Saya tunggu hitung ya. Kalian yang hitung. Berapa ketemu? Bentar, Pak. 25,98, Pak. Berapa? Kurang jelas? 25,98. 25,98. Jadi ini jumlah tahap teoritis 25,98 ya. Oke. Ya. Nah, ini tahap keseluruhan seperti yang saya sampaikan ya. Itu tahap keseluruhan termasuk reboiler dan termasuk kondenser. Dalam kasus ini kalau kondensornya parsial, kalau reboilernya juga parsial,
bukan yang dipisah, maka kalau saya bulatkan 26, itu 2 ada di luar, 1 di kondensor, 1 di reboiler. Jadi yang ada di dalam kolom kira-kira 24. Kenapa? Karena ini adalah metode pintas, jadi hasilnya adalah sementara. Nanti kita akan cek dengan metode eksak. Ya. Sebetulnya sampai sini sudah cukup, sudah bisa menghitung, dipakai untuk menghitung ke metode eksak. Tapi kadang-kadang kita ingin tahu dari 25,98 itu yang atas berapa, yang bawah berapa. Nah, ini ada satu korelasi namanya Geek-Bright. Ya. Oh, salah. Ya. Kita buka aja yang baru. Ini ada satu korelasi yang bisa mengetahui jumlah atas dan jumlah bawahnya berapa. Saya ambil dulu korelasinya. Nah, ini korelasinya. Ya. Korelasinya memerlukan harga D, B, FHK, LHK, BLK, DHK. Ya. Jadi, tentunya kita bisa ambil yang data terkoreksi. Ini neraca massa terkoreksi. Saya ambil. Ya. Kemudian saya lari ke sini. Nih. Kelihatan ya? Maaf. Ya, jadi kelihatan ya di sini. Nggak tahu ini kenapa, ini mungkin ada kesalahan. Ya. Oh, ini miring ke sini. Ya, tapi yang jelas saudara bisa tahu D-nya dari sini, kemudian B-nya bottom product dari sini, FHK, LHK, FHK yang bawah, LHK yang atas, BLK yang ini, DHK ini. Maka saudara akan mendapatkan perbandingan NA per NB. NA plus NB sama dengan ini. Nanti saudara akan dapat jumlahnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tapi kadang-kadang hasil NA dan NB itu tidak bagus, melesetnya bisa jauh. Jadi oleh sebab itu, metode eksak, metode pintas itu yang disarankan hanya FUG, tidak sampai di Geek-Bright. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita beralih ke metode eksak? Sampai di sini ada pertanyaan? Hitungnya jelas ya? Nah, jadi kalau saya ulangi ke sini, maka sebetulnya saudara juga menghitung NM, menghitung garis Q, cuman garis I itu sekarang menghitungnya VF, menentukan garis operasi atas, menentukan RM dan R minimum. Tentu saja kita tidak menentukan garis operasi, tapi kalau di dalam multikomponen langsung menentukan R minimum dan R melalui underwood. Ya. Nah, menentukan garis operasi bawah kita tidak lakukan, tapi langsung menentukan tahap ideal itu dengan dengan Gilliland. Ya. Nah, seterusnya tinggal menentukan beban kondensor, neraca massa juga tentunya sama, menentukan jumlah tahap nyata aktual, juga dengan efisiensi. Efisiensi sudah diberi ya, sudah diberi grafik O'Connell atau belum? Bisa direspon. Sudah diberi?
Mana nih? Jeremy Chandra mana? Nomor 25, 1825. 1301825. Jeremy mana? Jeremiah, sorry. Jeremiah Chandra. Nggak ada. Pak, Jeremia Chandra nggak bisa open mic, Pak. Tapi Jeremia Kenapa? Ya, kenapa? Jeremia Chandra nggak bisa open mic. Nggak bisa open mic. Mic-nya bermasalah. Oh, lah kamu siapa? Saya Priscilla, Pak. 001. Kok bisa tahu? Jeremia chat di Ada di chat, Pak. Pak. Oh, jawabnya di chat. Iya, Pak. Oke, saya lihat. Sebentar, ini agak susah juga saya ngelihat chat partisipan security. Wah, agak susah. Ya. Oke. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, saya kira ini nggak usah di-share ya. Apa namanya? Excel ini, saudara buat saja Excel seperti ini, karena kalau membuat berarti saudara memahami persamaan-persamaannya, dan nanti waktu saudara membuat tugas, itu mudah. Ya, kalau di-share, nanti saudara tinggal ngisi, padahal ada yang kebalik ya. Jadi sambil memahami. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, sekarang kita... Ya, silakan. Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi kemarin setelah beberapa dari kami mencoba untuk menghitung B1 yang baru, laju alir di fase uap dan cair masing-masing komponen yang sudah diperbarui, yang sudah dibenarkan, itu agak berbeda Pak dengan hasil yang diberikan oleh Pak. Saya nggak ngitung. Saya itu nggak ngitung, saya perkirakan aja. Saya sambil ngajar kemarin, saya perkirakan aja. Oh, perkiraan ya Pak. Baik. Perkiraan aja. Yang kamu yang betul. Bagus kalau sudah dicoba. Ya. Saya kan kemarin sambil ngajar ngisi-ngisi angka aja nih perkiraan. Kalau ngitung terlalu lama nanti waktunya habis. Tapi bagus. Tapi ada yang aneh nggak? Sampaikan saja kalau ada yang aneh hasilnya. Hasil koreksi komposisi. Mana ini? Nah, di sini. Hasil koreksi komposisi. Ini saya kemarin tidak ngitung. Cuma ini misalnya di sini 0,01 berarti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, apakah saudara dalam menghitung ini ada hasil yang aneh tidak gitu loh. Tadi siapa yang nanya? Yang bisa dijawab? Hitungan kamu yang katanya agak beda itu hasilnya aneh nggak? Artinya tidak memenuhi kaidah neraca massa. Tetap memenuhi Pak, tapi kayak contohnya yang di nomor 1 itu hasilnya tetap 34,999 gitu Pak. Nah, kalau tetap berarti di sini 0 kan? Iya. Ya, karena ya nggak apa-apa, tapi artinya kita sudah koreksi, hasilnya tetap. Dikoreksi itu tidak harus berubah. Tetapi saudara akan meyakini yang saya asumsikan di sini 35. Ya, sebentar nih kalau di sini. Ya, saudara akan yakin kalau di sini itu 35, di sini tetap 0. Yang pertama kan hasilnya komposisi. Perkiraan. Tapi setelah dikoreksi berarti yakin, berarti angka itu menjadi yakin. Terus dikoreksi tiga-tiganya ini. Gitu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, itu supaya Anda tidak ragu-ragu dengan angka itu. Bagus, tapi kalau sudah dicoba. Baik, kalau nggak ada lagi, saya akan share berikutnya, yaitu metode
eksak. Ya, saya ganti sharingnya ya dengan PowerPoint. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya yang Kick Bright ini? Sudah Ini muncul, ya? Pak. Sudah ya? Sudah Ya, ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke distilasi multikomponen metode eksak. Ya. Jadi metode eksak ini harus sesudah metode pintas yang barusan kita jelaskan. Dari metode pintas itu banyak hal yang diketahui yang nanti akan dipakai untuk menghitung di metode eksak. Ya. Sebagai contoh, bukan sebagai contoh, ini yang saya ambil beberapa, mudah-mudahan saya tidak lupa. Ya. Hasil-hasil metode pintas yang diperlukan itu pasti R, reflux rasio. Ya, tadi dari RM menuju R. Terus fraksi uap, tadi VF itu yang kita hitung berdasarkan flash calculation. Tapi nanti yang dipakai bukan fraksi uap, tapi adalah 1 min Q, karena Q itu fraksi cair sama saja. Ya. Ini akan kita gunakan. Terus jumlah tahap N. Ya. Tadi sudah ada temperatur distilat dan temperatur bottom. Ya, ini akan terkait. Ya. Seingat saya ini nanti kita lihat lagi ada beberapa yang perlu kita pakai. Tapi yang jelas metode eksak ya itu nanti dapat mengetahui jumlah tahap dengan tepat dan baik. Langsung bagian atas berapa, bagian bawah berapa. Jadi tadi di sini ketemunya misalnya 26 gitu ya. Tentunya ini ketemunya bulat ya dengan metode eksak. Di sini 26 bisa saja nanti jumlah tahapnya menjadi 28. Bisa saja menjadi hanya 24. Karena eksak, tapi di sekitar situ. Kemudian dapat mengetahui konsentrasi fasa uap dan fasa cair di tiap tree. Sehingga dapat diketahui profil konsentrasi ya, aliran uap dan aliran cair dalam kolom. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita lihat, saya punya tree, ya, ini tree. Kemudian saya punya tree juga di bawahnya, ya. Ini ada uap naik ke atas. Ya. Ada cairan turun ke bawah. Nah, uap ini itu berasal dari tray ini. Nah, karena saya tahu temperatur tray, ini temperatur tray, mengetahui temperatur campuran uap cair. Jadi di dalam tray ini ada uap, ada cair. Uapnya naik ke atas, cairannya turun ke bawah. Karena saya tahu temperatur di sini, maka saya bisa tahu temperatur ini dan temperatur ini. Sama, karena itu setimbang. Ya. Karena saya tahu konsentrasi fasa uap dan fasa cair di dalam tray, ya, yang ada di dalam sini, maka uap yang ada di sini itu pasti berasal dari sini. Berarti konsentrasinya sama. Otomatis konsentrasi uap ini saya tahu. Dan konsentrasi fasa cair juga tahu. Konsentrasi seluruh komponen. Demikian juga untuk tray yang lain. Sehingga saya bisa mengetahui profil konsentrasi dan temperatur di dalam kolom. Jadi mulai dari atas, misalnya kita punya C2. Ya. Dari atas itu perubahan konsentrasi C2 sampai ke bawah itu seperti apa? Perubahan temperatur tray itu seperti apa? Konsentrasi uap yang naik ke atas itu konsentrasinya seperti apa? Ya. Nah, itu metode eksak. Ya, jadi metode eksak bisa mengetahui hal itu. Ya. Nah, bagaimana menghitung metode eksak?
Kita ngitungnya itu dengan cara tree-to-tree calculation. Apa maksudnya tree-to-tree calculation? Yaitu menghitung tahap demi tahap. Nah, kalau saudara lihat tadi perkiraan tahapnya ada 26, berarti saudara akan menghitung 26 kali, tapi berulang sesuatu yang sama. Ya. Untuk seksi atau bagian atas, seksi enriching, bagian atas umpan, itu urutan menghitungnya, ya, itu data ini. Kita harus tahu data ini. Data apa yang harus kita ketahui? Temperatur dan komposisi. Kalau tekanan kan semua sudah, seluruhnya sudah. Berarti data stream variabel. Tapi karena kita tetap menggunakan konstan molar overflow, jadi laju konstannya tetap. Yang berubah hanya komposisi dan temperatur. Di stream variabel dari sini ke sini itu yang berubah hanya komposisi dan variabel. Jadi di sini saudara harus tahu data komposisi dan temperatur. Step pertama, itu kita menghitung ke sini. Apa yang diperoleh atau yang dihitung dengan data ini, saya mendapatkan temperatur dan komposisi di sini. Ya. Ini satu. Ini menghitungnya dengan persamaan garis operasi. Kemudian yang kedua, data temperatur dan komposisi ke sini. Ini anunya ya, urutannya ya. Artinya logikanya. Setelah saya dapat temperatur dan komposisi ke sini, saya mencari data komposisi dan temperatur sini. Karena ini melewati tahap kesetimbangan, maka saya akan mencari komposisi kesetimbangan dan temperatur kesetimbangan. Tentu saja temperatur kesetimbangan di sini dengan di sini sama. Nah, setelah saudara sampai di hitungan cairan, jadi data cairan pertama sudah diketahui, ya, sekarang saya menghitung data di fasa cair berikutnya. Sudah melewati tree. Berarti ini berubah komposisi. Ya. Komposisi dan temperaturnya berubah. Nah, ini sampai di sini kita harus melakukan pengecekan, checking. Apa checkingnya? Apakah ini tempat feed masuk? Ini saya tulis feed tray. Apakah ini itu tempat umpan masuk atau bukan? Kalau jawabnya ya, maka saudara berhenti menghitung. Berarti seksi enriching hanya satu tahap. Karena di sini sudah umpan masuk. Kalau umpan masuk di sini, bawahnya bukan enriching lagi, itu seksi stripping. Tapi kalau jawabnya bukan, berarti saudara menghitung lagi seperti ini. Itu 2. Berarti saudara menghitung tree kedua. Jawabnya bukan lagi, tree ketiga. Saudara menghitung sampai ketemu jawabannya iya. Sudah menghitung berapa tahap. Misalnya kita menghitung 10 tahap, maka saudara dikatakan saudara punya 10 tahap seksi enriching. Nah, sambil menghitung, saudara selalu mendapatkan komposisi, temperatur, komposisi, temperatur, komposisi, temperatur, komposisi, temperatur, dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan, selain mendapatkan jumlah tahap yang eksak, juga mendapatkan komposisi dan temperatur di setiap aliran. Ini. Itu prinsipnya. Cara ngitungnya bagaimana nanti kita lihat. Ya, tapi prinsipnya dulu kita ketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitungnya. Ya. Persamaan 1 bagaimana, persamaan 2 pakai seperti apa, persamaan 3 seperti apa. Nah, sebelum kita menghitung, ya, kita selalu kalau tahap enriching itu startnya data ini.
Jadi titik awalnya menghitung itu kalau seksi enriching adalah di sini. Ya, bukan di sini. Tapi di sini. Ya, di sini. Nah, bagian atas itu ada dua. Bisa total kondensor, bisa partial kondensor. Kalau total kondensor itu simple. Kenapa? Karena temperatur dan komposisi ini sama dengan temperatur dan komposisi distilat. Ya. Tadi saudara sudah dapat di Excel waktu menghitung corrected composition, komposisi yang sudah terkoreksi oleh Venske, itu adalah untuk distilat. Sekaligus juga temperaturnya. Langsung bisa kita samakan di sini, karena ini cairan yang hanya dibagi dua. Jumlahnya tentu beda ya, hanya dibagi dua aliran. Tentunya pembagi begini, komposisi dan temperaturnya sama. Jadi ini simple. Langsung kita bisa hitung, start ke nomor 1. Nah, sedikit menghitung, kalau saudara pakai partial kondensor. Kalau partial kondensor, di Excel tadi yang didapat adalah data ini, serta temperatur di sini. Nah, di sini saudara harus menentukan temperatur dan komposisi. Kalau temperaturnya sama, karena ini equilibrium, kesetimbangan, berarti temperaturnya sama. Tapi di sini X-nya beda. Komposisinya harus komposisi kesetimbangan. Karena saudara tahu komposisi Y, tahu temperaturnya, maka sebetulnya saudara bisa menghitung harga K. Ya. Jadi di sini saudara bisa menghitung KI. Ya. Karena tahu temperatur ini distilat dan tekanan. Ya, jadi K-nya bisa dihitung, K setiap komponen. Dan K itu adalah YI per XI. Ya, YI-nya tahu ini. Maka XI di sini bisa dihitung. Ya, sedikit aja menghitung. Tapi yang penting data ini tahu. Jadi start itu selalu dari sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kembali lagi bahwa startnya harus dari sini. Nah, sekarang kita akan lihat. Ya, ini maaf salah nih, 3-nya harusnya di sebelah sini. Kita lihat 1 itu apa? Bagaimana menghitung? Ya, maaf ini. Ya, bagaimana menghitung persamaan 1 ini. Dari sini ke sini. Apa yang kita ketahui di sini? Komposisi dan temperatur. Ya. Nah, 1 itu persamaannya ini. Ya. Ntar ini ngikut ke sini. Ya. Jadi 1 itu persamaannya ini. Nah, di sini ada R. Dari mana harga R? Dari metode pintas. XID. XI-nya distilat. Tapi kalau distilatnya fasa uap, maka ini ditulisnya bukan XID, tapi YID. Ya. Jadi harga ini tahu, dari neraca massa di Excel, R tahu, konstanta ini tahu, maka Y itu bisa diketahui kalau saudara tahu X. Ya. Nah ini kita mulai dengan N sama dengan 1, berarti X0 akan mendapatkan Y1. Ya. Nah kita kembali ke sini. Nah, kita kembali di sini. Ini dianggap tahap nomor 0. Ya.
Berarti ini saya tahu X0. Ya. Ini X0. Saya bisa menghitung Y1. Karena saya punya 6 komponen, maka saya punya 6 persamaan. Jadi untuk komponen 1, komponen 2, komponen 3, sampai komponen 6. Oleh sebab itu, kalau kita gunakan spreadsheet atau Excel, itu tinggal main copy saja. Sehingga kita akan dapat Y. Ya, sehingga saudara bisa mendapatkan Y di sini. Nah, untuk tahap pertama di sini, kita tidak menghitung temperatur. Jadi dengan persamaan garis operasi hanya mendapatkan komposisi di sini. Ya. Jadi dari X diketahui kita bisa mendapatkan Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Bahkan saudara bisa gambar di Excel, itu gambar ininya, kolom distilasinya, kan di Excel ada fasilitas untuk gambar. Terus di sebelah sini alirannya saudara bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa gambar Y-nya, tambah temperaturnya. Ya. Kemudian di sini juga bisa ditulis, ya, nanti bisa kelihatan, bisa interaktif. Ya. Tentunya saudara ciptakan gambar-gambar yang mudah dipahami, ya, user friendly, ya, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Siapa nih? Sulfah Amala 18087. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian siapa ini? Faras Sailendra. Nggak ada NIM-nya nih. Jelas, Pak. Jelas ya. Dion Purnama Putra. Sekalian di absen nih. Dion. Jelas, Pak. Jelas ya, nggak ada NIM-nya nih. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai situ jelas ya. Gampang, ini masih gampang. Ya, karena kita cuma ngitung neraca massa. Nah, berikutnya sekarang ke sini, kesetimbangan. Bagaimana menghitung kesetimbangan? Ingat, di sini diketahui X, karena ini cair, menghitung Y, karena ini fasa uap. Sekarang kesetimbangannya diketahui Y, saya untuk menghitung X. Ya, tujuannya komposisi. Nah, persamaan yang dipakai, ya, persamaan yang akan kita pakai, ini nomor 2. Ya, ini persamaan nomor 2. Kita membutuhkan alfa. Ya, ini ada Y, cari X. Betul ya, ini kalau saya gambar, ini tree-nya, ya. Ini dari atas, ini saya tahu YI, saya mau cari X, cari XI ini, ya. Jadi Y-nya tahu, tadi sudah benar fix, udah dihitung nih tadi. Dari garis operasi ke sini. Saya mau ngitung ini. Syaratnya kalau alfa tahu. Alfa I itu apa? Alfa I itu selalu HK. HK-nya nggak pernah saya tulis. Karena ini selalu HK. Supaya nggak memenuhi tulis. Apa itu alfa I HK? Itu adalah KI per K HK. Nah, K ini baru bisa ketemu kalau saudara tahu temperatur. Ya, coba lihat di gambar. Gambar itu untuk mencari K, di sini tekanan, di sini temperatur. Ini ada gambar yang ditarik di situ. Jadi harus tahu temperatur.
Nih, temperaturnya harus tahu. Temperatur siapa? Temperatur ini. Kalau ini trinomor N, maka saya harus tahu temperatur Tn. Ya, tapi temperatur Tn saya belum tahu. Ya, temperatur Tn saya belum tahu. Ya, ini. Nah, kenapa saya belum tahu? Bentar, nih. Pensilnya hilang. Ya. Karena yang saya tahu adalah temperatur di sini. Ya. Saya baru tahu temperatur di sini. Ini yang saya tahu temperatur sini. Temperatur ini beda karena di sini udah ada kesetimbangan. Oleh sebab itu saya harus menebak dulu temperatur di sini. Ini saya tebak. Nah, saya tebak untuk bisa dapat K. Kalau kita dapat K, bisa dapat alfa. Kalau bisa dapat alfa, saya bisa menghitung X. Tapi X ini berdasarkan tebakan temperatur di sini. Ya. Nah, kalau berdasarkan tebakan temperatur di sini, maka X-nya belum tentu betul. Tentu kita harus koreksi. Ya. Cari harga yang betul. Nanti kita akan lihat bagaimana menentukan harga yang betul. Nah, sekarang bagaimana menebak temperatur di sini? Ya. Nah, sekali lagi, ini maaf nih saya gambarnya nggak bisa bagus karena belum biasa pakai anonet ya. Anotet ini nggak biasa. Ya, tapi begini. Ya. Saya punya kolom distilasi. Ya. Nah, dari giliran itu seperti ini. Tadi giliran dapatnya berapa ya? Kolomnya 26 ya, kalau nggak salah. Betul, Pak. 26 ya? Betul ya? Pak. Betul. 26. Saya tahu temperatur distilat. Misalnya ini kalau nggak salah saya tulis 50. Terus di sini 150. Ambil aja yang bulat ya. Nah, berarti selisih temperatur atas dan bawah itu 100. 150 kurangi 100. Maaf, 150 kurangi 50. Berarti 100. 100 itu terbagi ke dalam 26 tray. Terbagi dalam 26 tahap. Taruhlah tahapnya jangan 26, ini saya ngambil yang bulat aja. 25 tahap. Artinya, kalau kita anggap linier, karena ini pendekatan, kan nebak itu kan cari yang dekat. Kalau pendekatan linier, berarti tiap tahap itu akan selisih 4 derajat. 100 bagi 26 atau bagi 25, itu 4 derajat. Ya. Berarti, ini di kondenser kan masuk tahap. Giliran itu kan ngitungnya semua. Jadi kalau di kondenser 50, makin ke bawah makin panas. Berarti ini saya tebak 54, karena selisihnya 4. Ya. Nah, kita baru cek, apakah benar 54? Itu masalahnya. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini kalau nggak dihapus, dia ikut ke slide berikutnya. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Nih. Nah, ini. Bagaimana saya menghitung dari sini ke sini, menghitung persamaan ini. Ya. Perlu harga N.
Ini saya ambil aja N. Tadi contohnya N sama dengan 1 karena tri nomor 1. Ya. Ini harga sudah diketahui. Ya. Ini harga sudah diketahui. Ini PN diperkirakan suhu kolom linear. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dengan mengetahui KN, saudara bisa menghitung KI. Kalau KI sudah ketemu, saudara bisa menghitung alfa. Artinya dibagi HK. Dengan persamaan 2, ya, saudara akan dapat X. X ini. Ya, ada pertanyaan atau kurang jelas? Silakan. Ya. Tapi X ini belum tentu benar. X yang kita dapat masih perkiraan. Kenapa bentuk persamaannya seperti ini? Coba lu mikir aja dulu. Ya, ada suara yang masuk, silahkan. Ada yang mau tanya? Ya. Tes, ada yang mau tanya? Oke, kembali lagi di sini. Ini harganya masih perkiraan. Kenapa dibentuk begini? Ini bagus, bisa saudara turunkan sendiri dari kesetimbangan K sama dengan Y per X itu ya. Tapi kenapa diubah jadi bentuk begini? Karena sekaligus waktu ngitung itu sudah ternormalisir. Kalau saudara ngitung pakai K sama dengan Y per X, itu kalau dijumlah X-nya, atau X itu dihitung berdasarkan Y per K, itu belum tentu kalau dijumlah sama dengan 1. Berarti saudara harus melakukan normalisasi dulu, karena sigma X itu harus sama dengan 1. Nah, ini persamaan sudah diubah. Kalau ngitung X ini, langsung pasti jumlahnya sama dengan 1. Karena ini fraksi, dan ini jumlah total. Ya. Tapi walaupun jumlahnya sama dengan 1, belum tentu benar, karena ini harga perkiraan. Sekarang bagaimana mengecek bahwa X itu benar. Ya. Nah, ngeceknya pakai satu komponen saja, yaitu komponen heavy key, komponen HK. Kalau di contoh yang Excel, kalau tidak salah, heavy komponen itu komponen ketiga ya. Betul ya? Light key komponen itu komponen kedua. Nah, cek di sini, Y komponen ketiga, dan X komponen ketiga. Bandingkan. YHK di sini dengan X heavy komponen di sini. Nanti saudara akan menemukan K heavy komponen. K heavy komponen hasil hitungan yang berdasarkan tebakan. Karena K fungsi temperatur, maka sekarang dibalik. Kalau diketahui K, bisa nggak kita hitung temperatur? Harus bisa. Nah, temperatur ini kita bandingkan dengan temperatur tebakan. Nih, jadi saudara punya temperatur perkiraan atau tebakan di awal, yang kita perkirakan, dan mendapat temperatur hitungan. Kalau selisihnya sangat jauh, ya, maka tebakan kita iterasi. Jadi temperatur hitungan kita pakai untuk melakukan iterasi kembali. Sampai kita anggap temperatur hitungan dan temperatur perkiraan dekat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Pak, izin ya. Ya, silakan. Yang keras ya. Oh ya. Ini kan tadi berarti kita akan punya T perkiraan dan T hitungan, Pak. Betul. Nah, itu parameter jauh atau dekatnya seberapa ya, Pak? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan ya. Temperatur hitungan, temperatur perkiraan. Kalau saudara selisihnya jauh, itu hitungannya kasar, maka nanti dapat jumlah tahapnya juga jauh dari kenyataan.
Nah, kalau jauh dari kenyataan, misalnya makin tinggi, maka saudara akan investasinya mahal. Bisa saja saya hitung traynya 24 kali setengah meter, 12 meter. Padahal kalau orang itu ngitungnya teliti, deket sekali gitu ya, itu bisa cuman traynya mungkin 15 kali setengah meter, 7,5 meter. Beda jauh, investasinya mahal. Itu satu, kalau kita ngitungnya kasar. Jadi ini engineering betul, berdasarkan pengalaman, ya. Saudara bisa mengatakan ini jauh atau dekat, ya. Nah, berikutnya, patokan yang paling gampang, kalau kita ngukur suhu, itu perbedaannya berapa sih? Saya kira semua orang sering ngukur suhu badan, ya. Nah, termometer badan, yang jangan yang di kepala, yang sekarang musim kalau masuk mall segala macam diukur, jangan itu. Tapi termometer kalau saudara demam gitu kan ngukur yang di ketiak itu. Itu skalanya berapa sih? Skala terkecilnya berapa? Nah, bisa jawab kamu tadi yang nanya, skala terkecilnya berapa itu kalau suhu termometer itu? Mungkin sekitar 35 kali ya, Pak. Itu angkanya, skala. Jadi kalau saudara naik 35, berapa bisa bacanya? Kan paling cuma 0,1 ya? Iya, Pak. Berapa suhu badan kamu? 35,6 gitu. Oh, kok sedikit naik. Jadi berapa? 3,5,8. Karena bisa diukur. Ya. Nah, itulah kamu jadikan patokan selisih gitu. Ngapain saya selisihnya kecil-kecil toh nggak bisa diukur gitu lah. Jadi tergantung pengukuran. Ya. Kalau saudara bekerja pada temperatur 35, suhu badan sampai temperatur 40, itu skala 0,1 itu bagus. Tapi kalau kolom distilasi bekerja pada temperatur 250, mungkin angka 0,1 itu nggak kebaca. Mungkin 250 itu angka terkecilnya cuma 1 derajat. Ya. Nah, itu saudara harus bisa menentukan sendiri. Ya. Paham ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kan sudah belajar ini ya. Statistik, pengukuran, ketelitian dan akurasi dan apa namanya? Ketelitian dan akurasi. Sudah belajar? Sudah, Pak. Nah, di situ kan diajarin di situ. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan ada yang diiterasi, Pak. Nah, nanti tuh waktu diiterasinya berarti kita harus ngituin K-nya lagi atau gimana, Pak, untuk T yang berbeda? K-nya harus. Karena justru yang menyebabkan perubahan itu K. Karena kan prinsipnya menghitung X itu kan asalnya dari K, ya. Ini mungkin saya tulis lagi. K itu sama dengan Y per X. Dan ini untuk masing-masing I. Dan K ini fungsi temperatur. Jadi X ini dihitung dari Y ini. Ini harganya udah fix. Saudara nggak bisa ngubah lagi karena ini dihitung dari sebelah dari ini. Ini udah oke, betul. Nah, X ini dihitungnya dari K ini. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Nah, fungsi temperatur. Kalau jumlahnya tidak satu, berarti saya salah ngitung K. Salah mencari K. Salahnya di mana? Karena temperaturnya salah, gitu ya. Jadi prinsipnya dulu aja. Kalau prinsipnya udah dipahami, mau ngitung sesusah apapun nggak ada masalah. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, sebetulnya kalau saudara ngitung ini juga boleh. Pakai ini juga boleh. Dapat XI. Tapi nanti kalau di jumlah, di sigma, itu nggak sama dengan 1. Maka saudara harus normalisir dulu. Tapi kalau persamaan ini, langsung harganya sudah ternormalisasi. Ya. Oke, ada yang lain ya? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan
Ini 1 sudah, 2 sudah. Nomor 3, kita harus cek. Jadi jangan lanjut dulu, cek dulu. Di sini tempat fit masuk atau bukan? Kalau iya, saya berhenti ngitung. Nah, ceknya gimana? Nih, pakai kriteria ini, nomor 3 ini. Ya. Tentunya setelah kita dapat X yang betul, artinya temperaturnya sudah betul, ya, dapat X betul, maka saya dapat temperatur di sini, komposisi, temperatur, komposisi. Ya. Selesai iteratif, harga X betul, kita hitung X yang betul ini, XLK terhadap XHK. Ini N ini mestinya untuk ke N. Nah, angka ini harus lebih kecil atau sama dengan XLK per XHK punyanya fit. Kalau yang kita hitung adalah punyanya Tri ini. Sekarang harus kita hitung punyanya fit. Ya. Kalau dari atas, itu harus, maksudnya enriching, seksi enriching, harus lebih kecil atau sama dengan. Kalau ini terpenuhi, berhenti menghitung. Atau dengan kata lain, disitulah tempat umpan masuk. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan? Jelas ya? Sekarang ini berapa harganya? Ini bukan komposisi fit terus dimasukkan ke sini, bukan. Ya. Jadi bukan, maaf nih kalau saya boleh maju ke tadi ya. Sorry. Ini supaya jangan salah saja. Kenapa macet? Nah, sini. Saya maju ke depan. Nah, ini. Ya. Tampak ya? Spreadsheet. Kelihatan? Halo? Masih tampak di layar? Apa namanya? Ya, terlihat Pak, terlihat Pak. Ini ya, apa? Sheet. Ini kan komposisi fit ya. Tapi hati-hati, komposisi fit itu saya nyatakan dalam Z. Tadi yang diminta adalah X. Ini dalam Z. Jadi ini ZLK, ini ZHK. Bukan XLK, bukan XHK. Tadi yang diminta untuk kriteria itu adalah XLK per XHK dalam fit. Walaupun nanti ini sama dengan cair jenuh, ya, tapi bukan ini. Kita harus melakukan perhitungan. Perhitungannya mana? Ini. Nah, ini dia. Ya. Ini. Jadi set LK per set HK fit sebagai kriteria itu ZLK. Nah, ini tadi set LK yang saya sebut. ZHK dikurangi X-nya, LK-nya distilat, dan HK-nya distilat, dikalikan ini. 1 min Q, R per 1. Angka Q, atau 1 min Q sama dengan fraksi uap di fit, ya, itu tadi sama dengan C, yang kita hitung FEF, dan ini R. Jadi angka ini semua datangnya dari metode pintas. Ya. 1 min Q itu sama dengan ini tadi, C. Ya. Datangnya dari metode pintas. Oke, jadi saudara bisa melakukan perhitungan berulang, ya. 1 tes, bukan fitre, hitung lagi. 2 bukan fitre, 3 bukan fitre, sampai ke 5, ya di situ fitre, maka kita katakan jumlah di atas adalah 5.
Ya. Jadi kalau ini fitre, kalau ini ya, maka yang atasnya ini adalah sebagai tempat umpan masuk. Jelas ya? Jadi hitungnya harus tree to tree calculation, menghitung tahap demi tahap. Ya, jadi eksak. Nah, untuk bagian bawah, mirip, bukan mirip, identik. Ya. Untuk stripping section, identik. Startnya dari sini, kemudian tiba-tiba dapat cair. Ngecek itu selalu dicair. Tadi kan ngeceknya nomor 3. Checkingnya itu selalu dicair. Ya. Jadi dicek dulu. Ya. Kalau bukan, lanjut kedua. Ya. Nomor 1 adalah garis operasi. Nah, sekali lagi, start selalu dari sini, bukan dari ini. Ya. Startnya selalu dari sini. Jadi, kolom yang pertama kita hitung, itu tuh betul-betul kolom yang, tree yang kita hitung pertama kali adalah betul-betul tree yang ada di dalam kolom bagian bawah. Demikian juga yang tadi, startnya dari sini, kita selalu menghitung betul-betul tree yang ada di dalam kolom. Jadi dengan metode eksak, itu jumlah tahap itu betul-betul yang ada di dalam kolom, karena kita tidak mempertimbangkan kondensor, dan tidak menghitung atau mempertimbangkan. Ini agak beda. Garis operasi ini kesetimbangan. Ya. Kalau bagian atas ini garis operasi itu diketahui X menghitung Y. Jadi X ke Y, kesetimbangan dari Y menghitung X. Kalau bagian bawah terbalik. Ya. Ini uap, berarti diketahui Y, menghitung X dengan garis operasi, ya. Kemudian diketahui X, menghitung Y dengan kesetimbangan, kalau saya harus menghitung ke sana. Tapi kriteria tetap sama. Ya. Kriteria untuk menghitung tetap sama seperti ini. Hanya kalau di bagian bawah dikatakan stop, kalau ini terbalik. Ya. XLK per XHK-nya N itu lebih besar, sebentar, ini ada yang salah. Oh ya, betul. XLK per XHKN itu harus lebih besar daripada XLK dibagi XHK-nya. Fit. Ya. Itu. Hanya kriteria ini yang dibalik. Saya mungkin lupa masukkan. Ya. Nah, ini tentunya menghitungnya pakai persamaan garis operasi yang ini. Ini maaf salah ya. Ini minus harusnya. Ini minus. Nanti saya perbaiki. Ya. Itu adalah minus. Ini salah. Kemudian garis kesetimbangan. Wow. Ya, kesetimbangan. Ini kesetimbangan diketahui X, ngitung Y. Kebalik ya, dari seksi stripping tadi, seksi enriching. Diketahui X, ngitung Y. Persamaannya seperti itu. Tapi caranya sama. Caranya sama. Ya. Caranya sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi tree to tree calculation dan berhentinya nanti pada tree yang sama, yaitu tempat umpan masuk. Tentunya umpan masuknya itu hanya satu ya. Jadi
Dihitung dari bawah ketemu tri umpan masuk, dihitung dari bawah atas ketemu tri umpan masuk, dan itu tri yang sama. Ya, nanti kalau saudara sudah melakukan perhitungan, ini salah satu contoh perhitungan, ada 20, berapa ini? Mungkin 19 tahap. Ya, 16, 17, 18, 19. Ini adalah profil temperaturnya. Jadi punya 19 tahap. Ini tri nomor 1, puncak, ini tri paling bawah, dasar kolom. Nah, di sini feed masuk. Jadi dia berjalan secara smooth karena kesetimbangan, tiba-tiba diganggu. Ada gangguan dari luar, berarti ini tempat feed masuk. Ini bagus nih, karena gangguannya tidak begitu besar. Kalau kita salah mengambil feed temperatur, itu gangguannya bisa besar, terus beberapa tri itu bisa naik turun karena dia meseimbangkan ini. Tapi ini rancangan yang bagus karena ini smooth. Ya. Kemudian ini adalah komposisinya. Ya. Ini komposisi fasa uap. Ya. Seperti ini. C2 itu karena kecil, jadi dia hampir sedikit. Ini C3. Nah, C3-nya banyak nih. Ya. Di sini feed masuk. Ya. Nah, C3-nya di 19, tri paling bawah rendah. Kalau yang ini adalah untuk fasa cair. Ya. Jadi ini adalah komposisi profil di fasa cair. Ya. Oke, jadi kita sudah selesai menjelaskan mengenai metode pintas dan metode eksak yang dihitung dengan tangan, hand calculation. Dengan hand calculation, banyak asumsi, seantara lain konstan molal overflow, ya masih kita pegang, walaupun yang satunya bisa dipegang secara eksak dan sebagainya. Tentunya, menghitung yang lebih tepat lagi kalau kita menghitung persamaan itu secara serempak dan lebih rumit, yang harus dibantu dengan alat hitung. Alat hitungnya bukan kalkulator, ya, bukan Excel. Tentunya kita akan mencoba untuk menggunakan paket program untuk selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini waktunya juga sudah habis, mungkin masih ada 5 menit. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Mayang Yunita, tanya. Belum, Mbak, sampai saat ini. Belum. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Maaf ya, izin bertanya kembali. Untuk yang koreksi komposisi, kan komposisi yang pertama, C1 itu kan di atasnya LK ya, Pak. Makanya D1 per B1-nya itu mengganti DLK sama BHK. Tapi apakah kalau misalnya komposisi yang 4, 5, 6 yang di bawah HK itu yang diganti tetap LK, Pak? Oh, iya, tetap LK. Semua di dalam mengoreksi komposisi itu harus LK. Jadi gini, prinsipnya. Untuk Venske, menghitung Venske, itu pakai dua senyawa, 2 komponen. Betul ya? Ini kan 2 komponen, LK, HK, HK, LK, di sini LK, HK. Ya, lihat ini, Venske itu menghitungnya pakai 2 komponen. Dan komponen LK dan HK, yang saya beri warna kuning, itu komponen yang angka-angkanya betul. Karena apa? Karena saya tetapkan, saya ingin di sini keluarnya segini. Ini nurut, neraca massa. Saya ingin di sini segini, nurut. Berarti yang saya deret kuning ini, itu adalah angka neraca massa yang betul. Ya. Sedangkan nomor 1, 4, 5, 6 masih perkiraan, saya perkirakan 0. Nah,
Dengan Venske, pertama kali saya menghitung NM dengan angka-angka yang betul. Berarti saya akan mendapatkan NM itu untuk kolom atau yang akan saya inginkan desainnya. Ini angka yang benar, bukan angka perkiraan. Nah, sekarang saya mau ngoreksi komposisi nomor 1. Ya. Kan yang salah itu kan D-nya dan B-nya. F-nya betul, tapi D dan BI-nya itu, kalau ini 34 berarti di sini 1. Berarti kan ini nggak benar. Nah, sekarang dengan NM, LK-nya saya ganti dengan komponen 1. Jadi nanti ini ketemu D1 dan B1. HK-nya jangan, HK ini angka benar. Nah, bagaimana dengan kesetimbangan? Apakah ini harus diganti 1? Iya, diganti 1. Ini diganti 1. Juga sama, harus diganti 1. Jadi semua LK diganti 1. Karena ini angkanya sudah tahu, maka saudara akan dapat perbandingan D1 per B1. Ya. Perbandingan D1 per B1. Nah, D1 per B ditambah B1 adalah ini. Ini angka yang benar nih, karena ini kan asalnya dari umpan. Maka saudara bisa menghitung berapa D1, B1. Ini kalau mengoreksi komponen nomor 1. Sekarang saudara mau mengoreksi komponen nomor 4. Ya, dilakukan D4 dengan B4. Semuanya HK. Ngoreksi kelima, lakukan D5 dengan B5. Jadi LK-nya diganti 5. Keenam, D-nya bagi 6, B-nya bagi 6. Ya, prinsipnya seperti itu. Jelas kan? Dari sini kelihatan kan? Jelas? Iya, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi saya masih agak-agak bingung saat yang memperkirakan T-bubble sama T-dew-nya, Pak. Yang untuk mencari VF. Oh. VF itu kan fit ya. Fit itu kan diketahui di sini. Ini diketahui. Kan saya bilang kalau melakukan perancangan itu umpannya harus tahu. Ya, ibaratnya saudara mau menjahit baju ke tukang baju. Umpannya apa, kain yang mau dijahit apa, sembarang, bingung dia. Saudara harus tahu apakah kain tebal, kain sutra. Nah, itu baru dia akan menentukan, ya. Nah, saudara di dalam merancang kolom distilasi fitnya harus tahu. Apa yang harus tahu? Jumlah, komposisi, tekanan, temperatur. Mungkin tekanan tidak terlalu berpengaruh karena nanti kan dipakai, ditetapkan. Tapi temperatur. Nah, sekarang kalau temperatur fit itu di antara bubble point dan dew point-nya fit, maka pasti itu campuran. Ya, kan di biner TXY diagram kan sudah diberikan ya. Ya. Kalau di biner itu kan ada TXY diagram gini. Kan ujian kemarin ada juga kan disuruh gambar ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau komposisinya di sini, maka ini adalah bubble point, ini dew point. Nah, kalau di antara ini fit pasti campuran gitu. Jadi 100 ini itu posisinya di mana di sini. Nomor 1 cek dulu bubble point-nya fit. Kemudian cek dulu bubble point, dew point-nya fit. Kenapa dew point fit? Karena yang kita cek adalah fit. Maksudnya itu adalah pada komposisi fit. Tadi kalau nggak salah ketemu ini 80 berapa, ini ketemu 100 berapa, berarti angka 100 di sini. Nah, karena berada di sini, berarti saya mulai menghitung VF, flash calculation. Kalau hasilnya di sini, nggak bisa. Saudara nggak akan bisa hitung flash calculation, karena flash calculation itu isinya kesetimbangan uap cair. Atau di atas sini, superheat condition. Nah, sekarang bagaimana kalau berada di atas dan di bawah? Saudara ngitungnya pakai Q sama dengan
HV min HF kalau nggak salah ya. Saya lupa-lupa ingat dibagi HV min HL seperti di binem. Tapi sini tidak saya terangkan karena di dalam praktek umumnya orang masukkan fit itu kalau nggak ini, sini, di antara ini. Jarang sekali orang memasukkan di sini. Ya, tapi tetap saudara bisa ngitung. Oke, jelas? Maaf Pak, sebenarnya yang ingin saya tanya tadi untuk menentukan T bubble sama T dew-nya Pak. Oh, menentukannya. Iya Pak. Oke, ini. Bentar, ini saya mana ya T bubble. Nah, ini. Nih. Ya. Saya punya suatu komposisi. Ini pelajaran termo ya. Pelajaran termodinamika. Saya punya suatu komposisi. Sebut saja fit karena saya mau menghitung fit. Saya nggak tahu fit ini campuran atau bukan. Makanya saya pakai Z. Z total. Nah, kalau saya mau membuat dew point, dew itu kan embun. Ya. Itu saudara bisa bayangkan, di sini itu isinya uap, dan ada satu butir cairan melayang-layang. Itu kan embun namanya. Makanya namanya ini mengikuti ini. Jadi bisa dibayangkan, bukan dihafal. Memberi namanya itu juga sesuai. Ya. Jadi ada butir cairan melayang-layang. Itu embun. Kala cair, maka komposisinya X. Kalau uap, komposisinya Y. Sekarang kalau sekian banyak, itu hanya mencair satu butir, maka komposisinya nggak berubah. Saya beli ilustrasi ya. Ada orang punya uang 1 miliar. 1 miliar rupiah. Menguap. Menguapnya cuman 100.000 rupiah. Pertanyaannya tinggal berapa uang yang dimiliki si orang kaya itu. Saudara nggak akan menjawab 9 gitu. Tetap saudara akan menjawab 1 miliar. Karena menguapnya kecil sekali. Oleh sebab itu uap ini komposisinya sama dengan Z. Sini X cair. Nah ini berada dalam kesetimbangan. Temperaturnya pasti temperatur dew temperatur. Maka saya tebak temperaturnya ya, untuk mendapat K. Dengan mendapat K, saya bisa menghitung X, karena Y-nya tahu. X yang saya hitung itu jumlahnya harus 1. Kalau waktu dihitung jumlahnya tidak 1, berarti saya salah ngambil harga K. Salah ngambil harga K itu karena saya salah menebak temperatur. Jadi temperatur yang betul itu nanti adalah temperatur yang menghasilkan harga K, di mana K-nya itu kalau digunakan untuk menghitung X, ini jumlahnya 1. Jelas ya? Jelas nggak? Iya, Pak. Sama dengan menghitung bubble point. Bubble point itu adalah mayoritas cairan hanya muncul 1 butir uap. Maka ini uapnya Y, cairannya X. Yang mayoritas ini komposisinya sama dengan ini. Caranya persis sama. Cuman sekarang yang dihitung Y. Y itu XI, tebak juga seperti itu. Ya, ini simple ini ya. Kan belajar termonya pakai apa? Smith-Van Ness. Belajar termodinamika tingkat 2 pakai Smith-Van Ness, bukan? Bukunya? Iya. Ya, ada itu algoritmanya. Dilihat lagi ya termodinamikanya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham semua, sudah jam 10.57 ya, cukup bagus. Mungkin
kuliah berikutnya harus lebih aktif lagi ya, jadi interaktif, saudara lebih mudah untuk memahami. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Saya nggak tahu Pak Wawan ada hadir di sini, tadi ada Pak Udin, ada Bu Anita, dan sebagainya. Ya, Pak Udin ada tambahan, Pak Udin? Saya mengingatkan saja untuk mengisi daftar hadir, Pak. Pak Wawan mungkin ada tambahan, Pak Wawan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Terima kasih, Pak Dani. Oke, kalau nggak ada kita tutup saja ya Pak Wawan, Pak Udin. Silakan, Pak. Oke, ya. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan kuliah minggu depan, sebelum mulai tanya dulu, ya. Oke, masih kita tutup ya.